Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, salam sehat. Sehat dimulai dari saya. Halo jemaah kita seluruh warga masyarakat Kabupaten Lahat, selamat datang di Jempolan Podcast. Jempolan Podcast merupakan salah satu inovasi dari Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Jempolan Podcast hadir sebagai media informasi dan edukasi yang dikemas secara santai, mudah dipahami, dan dapat diakses kapan saja oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Lahat. Pada episode perdana kali ini, kita akan mengenal lebih dekat Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, mulai dari bidang apa saja yang ada, kemudian program-program apa saja yang tentunya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lahat. Pada episode yang sangat spesial ini, kita telah kehadiran narasumber yang spesial juga, yaitu PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, Ibu Dr. Desima Roniasi Simanjuntak, MKM. Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi, ya. Mbak Witri ya. Ya. Baik Bu Dokter, terima kasih sudah berkenan hadir di Jempolan Podcast. Tentunya kehadiran Ibu pada hari ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk warga masyarakat Kabupaten Lahat dapat mengenal lebih dekat lagi Dinas Kesehatan. Seperti kata pepatah ya Bu, tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin selama ini masyarakat kita masih seringkali beranggapan bahwasanya Dinas Kesehatan ini hanya mengurus puskes ataupun fasilitas kesehatan lainnya secara administratif. Padahal perannya mungkin bisa lebih luas daripada itu ya Bu. Nah, agar masyarakat semakin memahami peran tersebut, saya akan memulai pertanyaan dari yang paling mendasar ya Bu. Sebenarnya apa sih tugas dan fungsi utama dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat? Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Witri. Ya. Ya, jadi secara perkenalan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat itu memang bertugas membantu Bupati yang pastinya ya dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan yang daerah di bidang kesehatan ya. Jadi secara yuridis, secara hukumnya susunan organisasi dan tata kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat itu diatur secara spesifik di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lahat nomor 23 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja di lingkungan Dinas Kesehatan. Jadi masih pakai yang tahun 2022, belum ada perubahan. Fungsi utama Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat ini yang pasti jelasnya sekarang ada 5. Yang pertama, perumusan kebijakan, di mana kita Dinas Kesehatan itu pasti harus ada menyusun regulasi tentang teknis operasional pelayanan kesehatan skala kabupaten. Jadi kabupaten kita urusin di masalah kesehatannya di dalam perumusan kebijakan. Setelah itu kita melaksanakan kebijakan yang sudah kita buat. Jadi kita di dalam Dinas Kesehatan ada bidang-bidang menjalankan, mengkoordinasikan program di mana ada promosi, ada kuratif, ada rehabilitatif dan preventif kesehatan. Intinya itu kita mempromosikan kesehatan, kalau kuratif itu mengobati, rehabilitatif itu di mana yang sakit kita rehabilitasi, dan yang preventif yang pasti kita mencegah supaya tidak terjadi penyakit. Itu fungsi dasar dari pelaksanaan kebijakan kita supaya kesehatan di Kabupaten Lahat bisa tercapai. Sudah itu dari kegiatan yang tadi sudah ada kebijakannya, sudah ada kegiatannya, kita evaluasi dan pelaporan. Itu tugas kita yang ketiga, di mana kita Dinas Kesehatan harus bisa memantau capaian target indikator di makro kesehatan di wilayah kerja kita Kabupaten Lahat. Yang keempat, yang pasti kita memang dasarnya mengurusi administrasi, urusan-urusan yang ada di pelayanan kesehatan. Ada pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, yang pasti keuangan dan logistik yang diperlukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Dan yang pasti ada pelayanan pelaksanaan fungsi lain, di mana ada instruksi spesifik dari Bapak Bupati ataupun pejabat pemerintah setempat sesuai dengan koridor tugas pokok yang di atas tadi. Mungkin itu
fungsi-fungsi yang ada di Dinas Kesehatan. Banyak ya. Iya, banyak sekali ya Ibu ternyata ya. Iya. Sebenarnya terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya. Wah, ternyata menarik sekali ya Bu Dokter. Ternyata saya rasa masih banyak kemarin masyarakat yang baru nih mengetahui bahwa tugas Dinas Kesehatan itu ternyata sangat luas ya Bu. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa Dinas Kesehatan memiliki peran yang sangat luas, mulai dari menyusun kebijakan kesehatan, pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan, promosi kesehatan, pencegahan penyakit, hingga pengawasan terhadap kebutuhan sumber daya manusia kesehatan, alat kesehatan, serta berbagai program kesehatan lainnya di Kabupaten Lahat. Nah, supaya masyarakat semakin mengenal lagi Dinas Kesehatan, yuk kita bahas lebih lanjut apa saja sih Bu bidang-bidang yang ada di Dinas Kesehatan. Kemudian tugas dari bidang-bidang tersebut. Mungkin bisa Ibu jelaskan Ibu? Jadi yang pasti di Dinas Kesehatan kita ada pasti bidang-bidang. Jadi SOTK kita yang tadi saya jelaskan, struktur organisasi dan tata kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat itu yang pasti ada sekretariat ya, menyelenggarakan dari pelayanan administrasi umum yang diperlukan, ada perencanaan tadi, keuangan, dan pembinaan kepegawaian internal dinas, dan yang di bawah ada dinas kita ya. Yang kedua ada bidang kesehatan masyarakat yang kita singkat Kesmas. Tugasnya yang pasti mengelola program kesehatan keluarga. Kesehatan masyarakat tadi ada untuk kesehatan keluarga. Yang pasti ada peningkatan gizi masyarakat. Yang kedua, yang ketiga ada promosi kesehatan. Yang keempat pemberdayaan masyarakat, dan yang kelima kesehatan lingkungan kerja dan olahraga. Itu di bidang kesehatan masyarakat. Yang ketiga ada bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Kalau kita kenal mungkin di masyarakat ada istilahnya P2P ya. Tugasnya ada surveillance epidemiologi mengenai imunisasi, dan yang kedua ada pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Penyakit menular ini banyak ya kan. Yang kalau kita ketahui di Lahat ini yang pasti malaria, DBD, ada juga yang lagi aktif-aktifnya pengejaran TB, dan juga ada HIV yang lagi ngetrennya ya kan. Serta ada penanggulangan penyakit tidak menular, di dalamnya ada untuk kesehatan jiwa juga ya, bidang pengendalian penyakit. Yang keempat ada bidang pelayanan kesehatan atau yang kita kenal dengan Yankes. Di dalamnya itu membina dan mengawas, menetapkan standarisasi dari mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Kalau di kita namanya Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat, ataupun di rumah sakit ya. Kita ada, kalau Puskesmas di Kabupaten Lahat ada 35 Puskesmas. Rumah sakit kita di Lahat ada 3. Rumah sakit umum daerah, rumah sakit Tanjung Tebat, dan juga yang kita bina masih rumah sakit DKT. Tapi rumah sakit DKT karena memang berkaitan dengan tentara, kita cuma mengawasi ya. Serta pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat. Itu di bidang pelayanan kesehatan. Dan yang kelima ada bidang sumber daya kesehatan. Di dalamnya itu mengatur ketersediaan, pemerataan dan mutu kefarmasian. Kefarmasian ini obat-obatan yang kita kenal kalau di puskesmas nak berobat. Jadi di situ yang kita awasi kefarmasiannya. Ada juga untuk mengawasi alat kesehatan yang diperlukan, perbekalan kesehatan yang diperlukan, serta yang pasti pengembangan dari sumber daya manusia sendiri, SDMK-nya. Yang keenam yang pasti unit pelaksana teknis kita. Di dalam Dinas Kesehatan itu operasional teknik lapangan langsung itu di bawah koordinasi dinas, yaitu puskesmas kita yang 35 saya sebut tadi, RSUD Lahat dan RSUD Tanjung Tebat. Dan ada juga laboratorium kesehatan dasar kita. Ya. Baik Bu Dokter, berarti setiap bidang tadi memiliki tugas dan perannya masing-masing ya Bu, tetapi semuanya tetap memiliki tujuan sama, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Lahat. Nah, mungkin sekarang masyarakat bertanya-tanya nih Bu, program apa saja yang ada pada masing-masing bidang tersebut dan mungkin bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Mungkin bisa Ibu jelaskan nih Bu? Ya, jadi kalau program di Dinas Kesehatan itu dikaitkan dengan yang di dalam bidang tadi. Ada 4 bidang yang spesifik. Jadi kita ungkapkan yang sering diketahui masyarakat dan ada yang beberapa yang belum diketahui masyarakat ya. Jadi kita mulai dari bidang kesehatan masyarakat.
bidang kesehatan masyarakat ini tadi yang pasti berkaitan langsung ke masyarakatnya. Bagian promosi yang pasti pertama promosi kesehatan yang sering ke lapangan ya kan, ke sekolah, ke masyarakat. Ada namanya program Germas, Gerakan Masyarakat Sehat ya kan. Yang kedua itu ada kegiatan penurunan stunting yang lagi ngetrennya, yang lagi diawasi sama pemerintah sampai pemerintah pusat. Penurunan stunting berkaitan dengan gizi ya. Terus di dalam bidang kesehatan masyarakat itu yang ada program kesehatan ibu dan anak. Jadi di sini kita awasi ibu yang mau melahirkan, yang lagi ibu hamil, ibu yang akan bersalin, dan juga yang ibu setelah melahirkan. Dan juga kita awasi juga anak-anaknya. Nanti mungkin di kedepan akan ada penerangan lebih lanjut. Itu program yang ada di Kesmas. Sama ada juga program kesehatan lingkungan. Itu yang sangat standar untuk puskesmas bisa berjalan ya. Program kesehatan lingkungan, dan juga ada tadi yang lagi dikembangkan juga program kesehatan kerja. Sama kesehatan olahraga yang itu ya, itu program yang ada di bidang kesehatan masyarakat. Kalau bidang pengendalian pencegahan dan pengendalian penyakit itu dibagi dua. Ada program penyakit menular, itu tadi banyak yang diawasi di situ. Yang pasti penyakit TB, ya kan, DBD, HIV, dan AIDS, malaria, rabies. Itu kita lagi ngetren juga kan. Iya. Gigitan anjing, jadi harus suntikan rabies. Nah itu ada di dalam program P2P tadi, banyak ternyata. Dan yang pasti kita screening penyakit tidak menular yang berkaitan dengan kerja BPJS. Penyakit tidak menular ini kan banyak, ada penyakit DM, yang pasti lagi gencar-gencarnya penyakit DM dan hipertensi. DM itu kencing manis, yang hipertensi darah tinggi. Itu yang kita awasi juga di program di kegiatan P2P tadi. Dan ada juga penyakit kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa ini berkaitan dengan kesehatan mental. Kalau kita ngomong ada ODGJ, lagi marak-maraknya. Nanti akan diterangkan lagi ya dengan bidang-bidang sendiri. Dan juga berkaitan kesehatan jiwa juga dengan penyalahgunaan nafsa. Nah, kita Dinas Kesehatan punya program itu yang pasti. Dan di dalam P2P juga ada surveillance itu untuk investigasi kejadian luar biasa. Jadi kalau penyakit-penyakit kayak dulu tuh COVID, itu kan masuk KLB ya. Ya itu diawasi oleh bidang P2P. Dan juga ada program imunisasi yang ke masyarakat untuk imunisasi dasar, itu diawasi oleh bidang P2P ya. Oke, kalau yang di bidang Yankes, yang pasti kesehatan, pelayanan kesehatan ya. Bidang Yankes itu menjaga mutunya puskesmas dan rumah sakit. Kalau kita ngomong ada akreditasi, jadi puskesmas bisa berjalan, bisa kerjasama BPJS. Kalau sudah diakreditasi, itu yang mengawasi di bidang Yankes. Program mereka program akreditasi dan pengawasan puskesmas dan rumah sakit. Dan juga ada untuk pelayanan jaminan kesehatan. Jadi kalau masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan yang belum punya JKN, itu ke bidang Yankes. Dan ada juga kita untuk penanganan P3K. Jadi kalau ada yang ke lapangan, ada yang masalah langsung, kita ada tim PSC namanya. Di Yankes yang diurusin. Ya, ada pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Ya. Jadi yang satu lagi bidang SDK itu tadi, yaitu tadi ada program pengadaan alat kesehatan, pengawasan alat kesehatan, dan juga obat-obatan. Dan yang satu lagi untuk sumber daya manusianya. Di dalam SDK inilah mereka yang mau mengembangkan kemampuan skillnya diawasi di bidang SDK. Yang mau sekolah, yang mau istilahnya pelatihan mengupgrade skill ataupun juga yang lain-lain itu di SDK. Program kita banyak sekali ya Ibu, ternyata. ternyata Salah satunya lah.
antara-antaranya. Iya, Oke, luar biasa ya. ya Bu Dokter. Ternyata Iya. banyak sekali program Yang telah diurusin dinas kesehatan ya. yang disiapkan oleh dinas Iya, kesehatan. iya. Bahkan mungkin sebagian masyarakat malah belum mengetahui bahwa program-program tersebut berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Nah, jadi kundang kance jeme kita warga masyarakat Kabupaten Lahat jangan sampai tidak memanfaatkan berbagai program kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah ya. Baik, selain berbagai program tersebut, tentunya Dinas Kesehatan juga memiliki pelayanan publik ya Bu, yang sering dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin masyarakat juga banyak nih yang belum mengetahui Bu, pelayanan publik apa saja yang dapat diperoleh langsung di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Oke. Bisa dijelaskan? Terima kasih Mbak Witri, pertanyaannya bagus. Jadi beberapa bulan yang lalu pemerintah Kabupaten Lahat sudah dibantu oleh CSR PTBA, ada pelayanan MPP namanya, Mall Pelayanan Publik. Di situ jelas kita Dinas Kesehatan ikut berpartisipasi, tapi juga di Dinas Kesehatan kita sudah langsung di pintu masuk Dinas Kesehatan kita sudah langsung pelayanan publik yang tidak usah lagi ke ruangan-ruangan, mungkin merepotkan masyarakat yang mau mendapatkan pelayanan publik. Pelayanan publik di Dinas Kesehatan yang pasti tadi yang ada di pelayanan Yankes, di mana masyarakat yang butuh jaminan kesehatan. Kalau kita ngomong tuh BPJS, siapapun masyarakat yang belum dijamin oleh pemerintah, istilahnya BPJS-nya kemarin ada, tapi sudah tidak berlaku atau tertunggak karena sesuatu dan lain hal, pemerintah kita menyediakan jaminan kesehatan. Jadi di depan itu dari informasi sudah ada langsung kita siapkan. Jadi masyarakat sudah membawa pengantar dari desa. Kalau dia menunjukkan tidak memiliki jaminan kesehatan dan memang belum mampu, itu dilayani di Dinas Kesehatan langsung di mall atau juga di mall pelayanan publik ya. Dan juga kepada kawan-kawan kita tenaga kesehatan yang sudah tidak ada lagi SIP-nya atau sudah habis ataupun STR, SIP itu surat izin untuk praktek. Jadi kalau kawan-kawan perlu tahu, kita tenaga kesehatan itu wajib punya SIM. SIM-nya namanya salah satunya surat tanda registrasi kalau kita tenaga kesehatan, dan juga kita harus punya surat izin praktek. Ya, jadi kemarin kan itu masuk ke bidang SDK agak jauh ke dalam. Jadi kita sudah langsung namanya pelayanan publik kita buat langsung di depan. Jadi setiap masyarakat yang masuk ataupun kawan kita dari puskesmas atau rumah sakit sudah bisa mengakses dari pintu masuk sudah ada. Jadi untuk rekomendasi pengaktifan dari jaminan kesehatan atau pengaktifan BPJS itu langsung bisa diakses, dan juga untuk pembuatan atau perpanjangan SIP bisa langsung juga di depan setelah informasi sudah ada, itu kita siapkan ya. Baik, berarti untuk pelayanan publik di Dinas Kesehatan sendiri sudah dijadikan menjadi pelayanan terpadu satu pintu ya Bu ya. Ada satu lagi satu lagi Mbak Witri, kelupaan. Kita juga pelayanan publik untuk rekomendasi izin Damiu sama izin sarana rumah tangga, UMKM rumah tangga seperti makanan. Jadi depot air minum sama yang untuk pengadaan makanan-makanan ataupun itu di Dinas Kesehatan ada di bidang Kesmas di Kesling tadi. Ya, kita langsung layani di mall di pelayanan publik tadi, di area pelayanan publik ya. Luar biasa ya. Nah, sekarang masyarakat jadi lebih paham nih Bu Dokter. Ternyata bukan hanya program kesehatan, tetapi di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat juga terdapat pelayanan publik yang dapat diakses langsung oleh masyarakat ke kantor Dinas Kesehatan maupun ke mall pelayanan publik yang ada di Benteng. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Ibu Dokter. Kalau masyarakat mengalami suatu permasalahan kesehatan di lingkungan tempat tinggalnya, misalnya terjadi peningkatan kasus demam berdarah, dugaan keracunan makanan, atau terjadinya kasus gigitan hewan buas atau hewan berbisa yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, apa yang harus dilakukan masyarakat? Apakah masyarakat bisa langsung melapor ke Dinas Kesehatan? Lalu bagaimana mekanisme pelaporannya Ibu? Baik Mbak Witri, terima kasih pertanyaannya. Mungkin seringkali dialami oleh masyarakat kita ya. Jadi
kita Dinas Kesehatan di sini mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lahat bahwa menjaga kesehatan itu bukan tanggung jawab dari pemerintah saja, tapi juga kita sudah bersinergi dan membutuhkan peran aktif dari masyarakat sekitar. Kita di masyarakat juga punya kader kesehatan lingkungan. Kalau sifatnya memang signifikan atau perlu penanganan cepat, silakan laporkan ke puskesmas. Puskesmas kita puskesmas kita itu merupakan garda terdepan dari Dinas Kesehatan, ya kan? Seperti misalnya ada peningkatan kasus demam berdarah ataupun keracunan makanan seperti yang disebutkan Mbak Fitri tadi. Jadi ada juga beberapa puskesmas kita yang pembukanya 24 jam. Jadi kalau misalnya memang masyarakatnya terkena penyakit yang berat, ada resiko mengancam nyawa, silakan langsung ke puskesmas. Akan ditangani tenaga medis yang sudah berkompeten. Tetapi kalau itu mengenai kondisi lingkungan yang menimbulkan kesehatan, kita boleh langsung lapor ke puskesmas. Nanti jadi akan ada penilaian awal, pasti akan diinvestigasi dan juga penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Tidak semuanya langsung harus hari itu. Jadi kalau dia berdasarkan kondisi lingkungan, itu akan ada step-stepnya, langkah-langkahnya. Jadi mohon maaf seandainya kalau ada perbincangan, nggak ada tindak lanjut, tapi sebenarnya kita ikuti sesuai prosedural. Kita usahakan semuanya sesuai dengan SOP yang berlaku, apalagi kalau berdasarkan sesuai dengan permasalahan lingkungan. Tapi kalau memang yang mengancam jiwa, kami sarankan langsung kalau dia ada puskesmas 24 jam langsung ke puskesmas yang terkait, atau memang langsung mohon bantuan ke desa. Di desa juga kan ada tim, sekarang sudah ada ambulan desa, ada juga kader kesehatan, ataupun juga perangkat desanya bisa bekerja sama langsung membawa ke rumah sakit yang terdekat, ya. Baik. Dan kalau memang permasalahan tadi seperti rabies atau apa itu, ataupun demam berdarah, yang pasti ini lagi marak-maraknya demam berdarah, kita Dinas Kesehatan pasti akan adakan lintas sektoral. Itu terkait juga karena masalah lingkungan ini bukan cuma punya Dinas Kesehatan, yang pasti kita mengobati penyakitnya, tapi untuk ke lingkungan kita nggak bisa kerja sendiri. Itu ada lintas sektoral program dengan desa dan dengan yang terkait lainnya, gitu kira-kira, ya kan? Baik, terima kasih Bu Dokter. Ini merupakan informasi yang sangat penting ya. Jadi masyarakat tidak perlu menunggu sampai masalah kesehatan menjadi besar baru melapor. Kemudian juga terkait dengan permasalahan kesehatan tadi, bahwasanya respon dari Dinas Kesehatan maupun jejaringnya yaitu puskesmas di bawahnya dilakukan secara prioritas. Jadi kalau memang dia yang menyangkut nyawa tadi ya Bu, langsung ditangani oleh tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, untuk masalah-masalah kesehatan dari kondisi lingkungan tadi dilakukan penanganan sesuai dengan prosedur yang ada, begitu ya masyarakat. Nah, namun Bu Dokter, seringkali masyarakat terkait adanya permasalahan kesehatan di lingkungan tempat tinggalnya tadi, kadang masyarakat ini masih merasa sungkan atau bahkan takut menyampaikan laporan tersebut, baik itu ke Dinas Kesehatan maupun ke puskesmas. Nah, kira-kira apa sih pesan Ibu kepada masyarakat agar tidak sungkan untuk berkomunikasi aktif baik dengan Dinas Kesehatan maupun dengan puskesmas dan juga fasilitas kesehatan yang lainnya? Baik Mbak Fitri dan juga masyarakat Kabupaten Lahat, kami di sini Dinas Kesehatan sangat mengharapkan pertanyaan ini ya. Jadi ada beberapa waktu dan sampai hari ini memang mungkin seringkali masyarakat tuh ragu mau melaporkan ke siapa, atau tiba-tiba kadang langsung ke pemerintah pusat. Jadi kami mohon juga peranan dari masyarakat memahami di mana letak fungsi dan tugas Dinas Kesehatan. Kami di sini mengharapkan informasi yang seluas-luasnya mengenai masalah kesehatan yang ada. Silakan berkoordinasi. Sudah saya bilang tadi kan, garda terdepan kita puskesmas. Puskesmas akan berkoordinasi dengan kita Dinas Kesehatan, atau memang langsung bisa ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan terbuka, silakan sampaikan informasi di bagian informasi, nanti akan diarahkan
ke bidang yang terkait. Jadi kami di sini mengharapkan kita bangun komunikasi yang baik, karena kesehatan itu tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau ada segala sesuatu silakan langsung berkoordinasi dengan kami. Sepertinya juga di masyarakat kita sudah ada seringkali pertemuan lintas sektoral ya, dengan perangkat desa, dengan kader kesehatan. Jadi dan nomor-nomor kita juga dari puskesmas, baik pun puskesmas ataupun pengelola program juga mungkin sudah ada di bagian desa juga sudah punya. Jadi komunikasi yang baik itu kami harapkan dapat terjalin dengan baik ke depannya untuk kesehatan Kabupaten Lahat. Oke, luar biasa. Betul sekali ya Bu Dokter. Jadi setiap masukan dari masyarakat bukan dianggap sebagai kritik semata, tapi menjadi bahan evaluasi agar pelayanan kesehatan semakin baik lagi. Nah, saya harap setelah mendengar penjelasan dari Bu Dokter tadi, masyarakat tidak lagi ragu untuk menyampaikan informasi apabila menemukan permasalahan kesehatan di lingkungannya. Nah, Bu Dokter, sebelum kita mengakhiri podcast episode perdana pada hari ini, sebagai penutup tentu masyarakat ingin mendengar pesan dan harapan langsung dari Ibu sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, juga komitmen Dinas Kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lahat. Silakan Ibu. Baik, jadi harapan saya masyarakat Kabupaten Lahat itu semakin peduli terhadap kesehatan dirinya, keluarga, dan lingkungan sekitar. Jangan menunggu sakit untuk memanfaatkan layanan kesehatan, tapi mari kita berusaha bersama-sama upaya promotif, preventif melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Tadi belum disinggung ya. Jadi di dalam Dinas Kesehatan itu diikuti juga ada program-program kesehatan yang sudah kami sediakan secara rutin, memanfaatkan pelayanan di puskesmas dan juga fasilitas kesehatan terdekat. Kami Dinas Kesehatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan yang pasti memberikan pelayanan yang mudah diakses, ramah serta profesional. Kami dari Dinas Kesehatan selalu mengajak pelayanan kami, tenaga kesehatan kita bekerja dari hati, ya kan? Jadi kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu memberikan masukan maupun melaporkan permasalahan kesehatan yang ada di lingkungan sekitarnya, karena kesehatan itu milik kita bersama. Iya. Mari kita bersama-sama mewujudkan masyarakat Kabupaten Lahat yang sehat, mandiri, dan sejahtera, dan sesuai dengan semboyan pemerintah kita, menata kota, membangun desa. Gaspol, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Dokter atas pesan-pesan yang sangat menginspirasi tadi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan hari ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua dan semakin peduli lagi terhadap kesehatan diri sendiri, kemudian keluarga dan juga lingkungan sekitar. Nah, karena seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dokter ya, menjaga kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih kepada PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, Dr. Desi Maroni Asisi Manjuntak MKM atas waktu dan informasi yang sudah diberikan. Semoga melalui episode perdana ini, masyarakat semakin mengenal lagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat beserta program dan pelayanan yang tersedia. Jangan lupa untuk ikuti terus Jempolan Podcast, karena di episode-episode berikutnya kita akan membahas hal-hal lain terkait dengan bidang kesehatan, tentunya dengan narasumber dari ahli kesehatan, tenaga kesehatan, dan juga narasumber inspiratif lainnya. Nah, apabila memiliki pertanyaan atau usulan terkait tema, silahkan tuliskan pada kolom komentar di media sosial resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Saya selaku host mengucapkan terima kasih. Salam sehat, sehat dimulai dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.